Ya, oke guys. Balik lagi sama gue karena data nggak bisa bohong ya. Oke, hari ini Jumat ya. 20 Oktober 2023 IHSG dalam posisi ya kembali naik. Oke. Ya, hari ini gue mau bahas BBCA laporan Q3 2023 ya. Hari ini terpantau naik 2,57%. Em, ya, kita akan bahas prospeknya BBCA. Ya, tentunya eh dengan melihat kinerja BCA biasanya bank-bank big bank lainnya BRI, Mandiri dan BNI harusnya nggak beda jauh kinerjanya biasanya. Ya termasuk BNGA ya harusnya nggak terlalu beda jauh. Jadi so far gue lihat BCA Q3-nya positif on the track ya. Apalagi sekarang suku bunga udah fix naik 6%, ya kemungkinan pendapatan bank itu bakal bertambah guys. Jadi harusnya bakal cuan ya. Ya makanya selalu ada dua sisi ya guys ya. Nggak selamanya sebuah berita itu bisa jadi buruk. Suku bunga naik 6% ya asal lo pinter nempatin diri mah lo bisa jadi cuan buat lo. Tapi kalau lo nggak pinter nempatin dirinya ya lo malah capek bayar utangnya. Oke, BCA hari ini terpantau naik ya. Ingat ya guys, di suku bunga tinggi ini sekarang 6% ya biasanya secara capital gain itu memang bakal lebih lambat ya. Jadi lo fokus sama dividen aja ya. Dividen tetap nggak ngaruh. Ya, dividen yang bagus ya semakin bagus, yang busuk ya semakin busuk ya itu aja guys. Jadi pinter-pinternya aja lo milih ya. Ya memang kalau nanti kalau IHSG stuck terus di berapa 6.800 sekarang ya stuck terus ya kurang menguntungkan lah buat trader lah. Kalau trader sih mungkin kurang menguntungkan ya. Jadi transaksi jadi lebih sepi itu aja ya. Oke, tapi kalau lo dividen investor nggak masalah. Oke, BCA lembar saham beredar 122 miliar ya, pemegang saham Dwi Muria Investama 54% ya, dan masyarakat 45% ya. Ini dipegang oleh Pak Michael dan Pak Budi Budi apa Rudi sih Hartono ya, gitulah pokoknya. Dua orang terkaya di Indonesia ya. Oke, ini emiten eh, transaksi hariannya kemarin sih sempat tembus 787 miliar sehari ya, transaksi hariannya. Jadi kalau duit lo di bawah 787 miliar ya nggak usah takut invest di sini, cairinnya gampang banget. Ya, jadi kalau duit lo 500 juta, 1 M, 2 M, 10 M, 50 M, bahkan 100 M, 500 M, atau 200 M gitu ya. Cairinnya sehari lah. Ya. Oke, jadi ini liquid banget ya, karena rame yang transaksi di sini. Lalu jumlah pemegang saham ada 301 ribu. Rame ya, 301 ribu orang, 300 ribuan. Setara, Goto juga segitu, 300 ribuan. Goto, gimana tuh nyungsep di, kayaknya sih arah-arah gocap sih memang gitu. Kayaknya pada nunggu sampai gocap ya. Ya, ya iyalah di Goto, orang pengendalinya pada jualan. Nah itu guys, kalau emiten nggak ada dividen ya semuanya pasti kan orang itu pasti mau duit, pengendali mau duitnya. Jadi kalau ada emiten nggak bagi dividen, dia pasti cuannya dari jual capital gainnya ya pasti jualan pengendalinya ya udah. Ya terima nasib aja yang sekarang minus-minus di sana ya. Ya kemakan janji-janji palsu ya ya itulah prospek-prospek yang sebenarnya yang dulu-dulu itu ya sebenarnya agak agak maaf ya agak-agak menyesatkan sebenarnya. Ya, wah, Goto bakal ke berapa? Wah, Goto bakal ke 1.000, bakal ke berapa? 800, bakal ke berapa? Ya nggak ngerti logisnya di mana gitu kan. Ya. Eh, oke. Ya beda kalau itu Goto kan nggak bagi dividen, berarti pengendalinya jualan. Dia kan mau fulus. Kalau BCA kan bagi dividen. Ya, nggak? Bagi dividen pengendalinya mah nggak perlu jualan. Ngapain dia jualan? Ya. Jadi Pak Michael dan Pak Pak Budi apa Pak Rudi sih? Lupa gua. Pokoknya satunya lagi berdua. Yang mereka nggak perlu jualan sama, nggak perlu diemin aja dapat dividen, dapat duit.
Itu cara yang sah, dividen itu cara yang sah lah. Sah dan jelas, sah dan fair dalam mendapatkan uang. Memindahkan uang perusahaan ke kantong pengendali. Nah, itu cara yang sah, hanya dividen. Sisanya mah sebenarnya mah nggak, kalau ada perusahaan nggak suka bagi dividen, lo hati-hati justru. Ya. Oke. eh Dividen history BBCA ya, kita cek aja. Ini sebenarnya gue sih nggak perlu ngecek ya, tapi buat pastiin aja ke lu ya. Ini emiten rutin bagi dividen. Ya, udah puluhan tahun lah. Dari semenjak, pokoknya semenjak udah diakuisi sama Pak Hartono bersaudara tuh ini udah rutin bagi dividen. Lu nggak usah takut. Ada kaitan guys, dividen sama kredibilitas pengendali ada. Sangat ada kaitan. Kalau lu lihat ya dua orang ini ya yang di belakang BCA, Pak Hartono bersaudara, jarang lu lihat berita-berita negatif so far ya gue tahu. Dari cara dia ngendalin perusahaannya aja rutin bagi dividen ya. Lu jarang kan lihat berita miring tentang mereka, jarang. So far gue kayaknya hampir nggak pernah denger lah. Ya. Tapi coba lu cek pengendali lainnya yang punya bank juga, yang nggak pernah bagi dividen banknya. Coba lu lihat dikit-dikit ada berita negatif, korupsi lah, penggelapan uang lah, eh uh, kena sama kantor pajak, KAP-nya bodong, laporannya palsu lah, auditnya lah. Ternyata kena lah sama siapa tuh, yang kemarin tuh, yang apa, yang anak dari pajak itu yang gebukin orang sampai mati ya, gua nggak perlu sebut namanya. Nah, itu kata ada hubungan lah. Ya nggak? Lu lihat dah selalu biasanya emiten yang bank ya perbankan ya nggak bagi dividen tuh. Sering lo dengar berita miring, sering. Ya. Nah, itu ada koneksi John, percaya atau enggak ada koneksinya. Ya, lu. Oke, BCA ini BCA ini dari tahun semenjak dia diambil eh dari grup Salim ya, guys. Semenjak diambil dari grup Salim, ini rutin bagi dividen dari 2001 tuh, guys ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, nggak pernah bolong guys dari tahun 2001 ya. Semenjak diambil dari grup Salim, ya. Ini emiten grup Salim atau grup apa sih ini? Grup Lipo, gue gue lupa lah. Grup Salim atau grup Lipo, gue lupa. Ya, pokoknya ini emiten rutin bagi dividen. Ya, oke. Jadi rutinitas dividen dari pengendalinya lu nggak perlu raguin. Ya, oke. Ekuitas 179 miliar, 109 triliun, 197 triliun, 200 111 dan sekarang 235 triliun ya. Oke. Good. On the track, lembar saham 122 miliar, maka book value 1932 ya. Harganya sekarang 8.750 dengan PBV 4,5. Iya, BCA ini PBV-nya tinggi ya. Jadi tapi sebenarnya normal sih, dia biasa memang di harga 4 ya, karena dia mungkin bank yang pelayanannya bisa dibilang terbaik lah di Indonesia ini lah ya. Bisa dikatakan begitu. Meskipun gua sendiri lebih tertarik ke BRI ya kalau secara saham ya. Sama Mandiri gue lebih tertarik karena dividennya dapatnya lebih gede. Dia lebih gede karena harganya BBRI PBV-nya nggak 4. Mandiri tuh belum 4 ya. Jadi makanya kita dapatnya masih gede. Ya, itu aja sih. Karena kan kalau dividen kan duit cash. Itu aja. Tapi gue nggak berarti gue bilang BCA aja enggak. Terserah aja lo kalau berani masuk di sini nggak masalah. Selama dia bisa BCA bisa jaga kinerjanya ya nggak kenapa-napa sih. Ya, dia bakal terus oke di harga segini. Oke, ya jadi memang rata-rata dia di PBV 4 ya, 4,5 untuk BCA. Labanya 23 triliun, 23 triliun, lalu 28 dan sekarang wow 36 triliun ya. Gila, gila. Oke. 36. Kira-kira di bulan Desember dia bakal jadi berapa tuh? 36 dibagi 3 kali 4. Wih, 48 triliun. Nah, ya BCA kira-kira
Sampai Desember dapat 48 triliun. Ya kalau nggak salah nanti mau bagi dividen juga kok guys, di bulan interim ya. Di bulan Desember ya pasti BCA bagi ya. Lumayan buat tahun baru lah lo yang punya. Ya, dia bagi 2 kali. Lalu hmm, IPS-nya sekarang 28 298 ya. Kuartal 4 220, 255, 330 dan ini berpotensi tembus 298 bagi 3 kali 4. Kira-kira nanti IPS-nya tembus wow, 397 ya. Oke. Ya. Dividen 106, yieldnya 1%. Nah, BCA memang dia DPR-nya 48%. Ya, dia DPR-nya tuh gede sebenarnya guys ya. Cuman kelihatan lo dapat yield kecil karena PBV-nya itu tadi tinggi ya. BRI kenapa sama Mandiri dapatnya lu gede? BRI sekitar 4,5%, Mandiri bisa 5 sampai 6. Kenapa ya? Karena dia PBV-nya kecil, nggak segede BCA, itu aja. Jadi terserah lo mau pilih yang mana, gitu aja. Yang nggak salah juga lo mau pilih BCA juga nggak salah. Asal lo tahu apa yang lo beli, itu aja. Terus 125 yield 1,9 ya. Ya. DPR 49%. Kalau BCA itu nanti menang di capital gain. Ya, dia capital gainnya menang naiknya. Ya. Tapi kalau dividennya ya 1,9% anilnya kira-kira begitu. Ya, ya, yang penting lo tahu aja guys ya. Oke. Kemarin nih dia kemarin yang patut kita apresiasi yang dibagi tahun ini tuh dia baginya gede total lebih gede tuh 2,8% kan 205 dengan DPR lebih gede 62% ya. Nah, tahun depan sama Desember ini ya, doain aja dia bagi 62% lagi guys ya. 60. Ya, sekarang kan kita tahu ada kebijakan bahwa OJK bisa membatasi dividen bank kan. Sekarang OJK punya kuasa loh guys ya. Jadi OJK itu punya kuasa membatalkan RUPS dividen itu OJK punya kuasa sekarang. Bisa. Kalau dianggap terlalu besar dividennya dan bisa membahayakan stabilan negara ya. Ya. Nah, itu sekarang OJK punya kuasa ya. Kayak gitu. Jadi loh. Nah, tapi gua nggak tahu nih praktiknya nanti gimana. Akankah berpengaruh nanti kita lihat aja bareng-bareng ya. Nah, kalau memang BCA nanti bagikan lagi 62% guys, kira-kira tahun depan ini sama Desember di total ya, 397 kali 62. Total BCA akan membagikan 246. 246. Ya, dengan yield 2,81% ya, better, udah better yieldnya daripada ini ya. Ya. Oke, maka harga fundamentalnya dia, kalau dari Benjamin Graham, EPS kali 10 yaitu 3.970 ya. Betul. Ya. Kalau secara Benjamin Graham udah mahal. Kalau gua dari dividen 246 ya. Kali 10 2.460 sampai kali 20 5.920 ya. Kok bisa kecil begini ya? Ya itu tadi BCA itu kan memang secara PBV udah agak mahal ya. Tapi nggak masalah soalnya gini, kalau BCA bisa ningkatin lagi labanya di tahun depan ya 25% lagi ya nggak masalah. Investor berani rata-rata ngambil di harga sekarang 8.900 ya. Jadi itulah keistimewaan perbankan ya, Big Bang itu. Biasanya tahun depan kemungkinan dia bertumbuhnya itu gede. Kecil kemungkinan dia turun. Nah itu guys, makanya orang berani ambil di harga PBV 4 lah lebih. Ya. Jadi meskipun gua ngasih di harga segini ya gak terlalu masalah juga kalau lu berani mah. Ya untuk masuk di BCA. Ya. Oke, kalau dia BCA tahun depan bisa naikin lagi labanya 25% dia bisa naikin BCA ya naik lagi BCA dari harga sekarang ya. Kalau sekarang 8.900 ya kalau tahun depan eh bisa naik 25% lagi ya kemungkinan BCA bisa di angka 11.000.
Ya, hal ini berlaku juga untuk BRI, Mandiri, dan yang lain-lain. Ya, ya jadi Q3-nya BCA oke ya. Jadi makanya dengan oke-nya kuartal 3 BCA-nya harusnya BRI, Mandiri, BNI, dan BNGA itu harusnya oke juga, basic harusnya ya. Ya gue sekarang mulai masukin BNGA karena BNGA itu udah lumayan lagi lumayan oke lah kinerjanya ya. Dia bank terbesar ke-6 di Indonesia. Bank terbesar pertama kan ya gue lupa lah BCA. Pokoknya gue lupa BCA apa BRI gitu. BCA, BRI, Mandiri, BNI, kelimanya BTN, keenamnya NGA, ketujuhnya kalau gua nggak salah BSI itu ya. Ketujuhnya kalau gua nggak salah BTN sih yang kurang kurang oke kalau menurut gua ya. Kurang oke aja sahamnya ya. Oke guys, gitu aja guys. Sampai ketemu lagi di video gua berikutnya karena data nggak bisa bohong ya.